Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, di sini saya akan mengupas kembali atau mendalami kembali apa yang telah disampaikan oleh dosen kami, yaitu Ustadz Husain Zainal Muttaqin. Saya di sini akan memperdalam tentang makna la ilaha illallah atau makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah pasti tidak asing di telinga kita. Tapi tahukah kita makna la ilaha illallah yang sebenarnya? Nah, di sini saya mengutip Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau berkata, tidak ada kebaikan bagi seseorang yang mana orang kafir jahiliyah lebih berilmu darinya atau daripada dirinya tentang makna la ilaha illallah. Sungguh kaum muslimin telah menghafal dan sering membaca kalimat la ilaha illallah dengan lisan-lisan mereka. Namun dengan demikian tidak sedikit yang belum mengetahui maknanya secara benar. Padahal kaum musyrikin jahiliyah memahami makna kalimat ini. Nah, kalimat tauhid adalah kalimat yang sangat agung, kalimat yang juga membedakan antara muslim dan kafir. Seorang muslim harus memahami makna kalimat ini dengan benar. Kesalahan dalam memahami kalimat ini bisa menjadi pintu pembuka terjerumus ke dalam berbagai perbuatan syirik yang membatalkan tauhid. Semoga tulisan ringkas ini atau video ini bisa memberikan pemahaman bagi kita tentang makna kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah yang benar. Makna kalimat la ilaha illallah ini terbagi menjadi dua, yaitu makna yang benar dan makna yang keliru atau yang salah. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu makna yang benar. Nah, makna la ilaha illallah yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah, yang artinya tidak ada sesembahan yang benar dan berhak untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Semua sesembahan yang disembah oleh manusia berupa malaikat, jin, matahari, bulan, bintang, kuburan, berhala, dan sesembahan lainnya adalah sesembahan yang batil, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa menolak bahaya. Dan masih banyak juga sesembahan yang batil lainnya. Pada kalimat la ilaha illallah terdapat 4 kata, yaitu kata la ilaha illa Allah. Nah, kata la berarti menafikan, yakni meniadakan semua jenis sesembahan. Yang kedua, ilaha berarti sesuatu yang disembah. Kata illa berarti pengecualian. Ya, kata Allah maksudnya bahwa Allah adalah ilah, sesembahan yang benar. Dengan demikian makna la ilaha illallah adalah menafikan segala sesembahan selain Allah dan hanya menetapkan Allah saja sebagai sesembahan yang benar. Nah, di sini dikuatkan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Hajj ayat 62 dan surat Yunus ayat 106. Bisa kalian buka masing-masing. Nah, di dalam kalimat la ilaha illallah juga terdapat 2 rukun, yaitu nafi dan isbat, peniadaan dan penetapan. Nah, rukun pertama terdapat pada kalimat la ilaha, maksudnya adalah membatalkan seluruh sesembahan selain Allah dalam segala jenisnya dan wajib kufur terhadapnya. Nah, rukun kedua itu terdapat pada kalimat illallah, maksudnya menetapkan bahwa hanya Allah saja satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya dalam peribadahan. Mengenai hal tersebut bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 dan juga di dalam surat An-Nahl ayat 36. Nah, di sana 2 ayat tersebut adalah 2 ayat yang bisa dikatakan ayat peniadaan dan penetapan. Nah, ketika ada yang bertanya apa alasan bahwa selain Allah tidak layak disembah, nah juga apa syarat menjadi Tuhan yang berhak disembah? Nah, jawabannya bisa kita temukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 atau biasa kita sebut sebagai ayat kursi.
Nah, di dalam ayat tersebut terdapat beberapa poin atau terdapat beberapa alasan mengapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Al-Hayyu, hidup yang sempurna. Karena banyak tuhan-tuhan yang disembah adalah benda mati, tidak hidup sama sekali atau hidup tapi tidak sempurna. Nah, yang kedua Al-Qayyum, berdiri sendiri dan mengurus semua makhluknya. Banyak juga tuhan-tuhan yang berdirinya itu diciptakan oleh tangan manusia sendiri. Sangat tidak masuk akal sekali kenapa kita harus menyembah sesuatu yang kita ciptakan. Yang ketiga, tidak ngantuk atau tidak tidur. Nah, di dalam hal ini, bagaimana jikalau Tuhan itu tidur atau ngantuk? Ia tidak akan mengurus langit dan bumi beserta isinya. Nah, hanya Allah sajalah yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Selain itu, Tuhan-Tuhan yang lainnya bisa saja ngantuk atau juga tidur. Nah, yang keempat, memiliki langit dan bumi. Bayangkan ketika Tuhan yang tidak memiliki langit dan bumi atau yang diciptakan oleh tangan sendiri bisa dikategorikan sebagai Tuhan, sedangkan Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Oleh sebab itu hanya Allah lah yang patut kita sembah. Yang kelima, pemilik syafaat. Nah, memberi syafaat maksudnya menjadi perantara bagi orang lain dalam mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Nah, apakah Tuhan selain Allah itu akan bisa memberikan manfaat dan syafaat nanti di yaumul akhir? Yang keenam, mengetahui. Maksudnya dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Nah, ini adalah dalil bahwa ilmu Allah meliputi seluruh makhluk, baik yang ada pada masa lalu, masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Allah mengetahui apa yang telah sedang dan yang akan terjadi, bahkan hal yang ditakdirkan tidak ada, bagaimana wujudnya seandainya ada. Ilmu Allah sangat sempurna dan Tuhan selain Allah itu tidak memiliki ilmu yang sempurna atau bahkan tidak memiliki ilmu. Nah, yang ketujuh yaitu pemilik ilmu. Nah, tidak ada yang mengetahui ilmu Allah kecuali yang Allah ajarkan. Demikian pula ilmu tentang zat dan sifat-sifat Allah. Kita tidak punya jalan untuk menetapkan suatu nama atau sifat kecuali yang Dia kehendaki untuk ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedelapan, luas kursi Allah melebihi langit dan bumi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan kursi dengan berkata, al-kursiyu mawdhi'u qadamaihi. Kursi adalah tempat kedua kaki atau tempat kedua telapak kaki Allah. Nah, ini bisa kita perhatikan juga ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat seperti ini sebagaimana ditetapkan Allah dan Nabi SAW sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Ayat ini juga menunjukkan besarnya kursi Allah dan besarnya Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, tidaklah langit yang 7 dibandingkan kursi kecuali laksana lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang atau di tengah lapang. Nah, ini bisa kita perhatikan bahwa kekuasaan Allah itu sangat besar sekali. Yang kesembilan, tidak berat mengurus langit dan bumi. Nah, seorang ibu tentu merasakan betapa lelahnya mengurus rumah tangga sendirian. Demikian juga seorang kepala desa, camat, bupati, gubernur, atau presiden dalam mengurus wilayah yang mereka pimpin. Namun, tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Pemeliharaan langit dan bumi beserta isinya sangat ringan baginya. Segala sesuatu menjadi kerdil dan sepele dan sederhana di depan Allah. Dan yang ke-10 dan 11 itu Al-Ali dan Al-Azim, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan zatnya berada di ketinggian, yaitu di atas langit, di atas singgasana. Nah, bagaimana dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Sungguh tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu makna yang keliru. Masih banyak yang keliru dalam memahami makna kalimat tauhid. Terdapat beberapa makna yang batil dan tertolak dalam memaknai la ilaha illallah. Di antaranya adalah la mawjuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Kenapa dianggap makna yang salah atau yang keliru? Sebab mengandung makna yang batil. Semua yang wujud dianggap Allah. Hal tersebut bisa membawa kemusyrikan, yaitu keyakinan
wihdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Tokoh Al-Hajj kalau di Indonesia Syekh Siti Jenar. Meskipun sebagian memaknai hal itu sebagai puncak ketauhidan dan keimanan, karena semua yang wujud atau tampak adalah cerminan dari Allah dan sifat-sifat yang mulia. Lah, yang kedua, la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Pemaknaan seperti ini salah, karena konsekuensi dari makna ini berarti setiap sesembahan baik yang disembah dengan cara yang benar maupun cara yang batil adalah Allah. Hal ini juga bertentangan dengan realita yang ada, karena dapat kita saksikan bahwa sesembahan selain Allah sangat banyak ragamnya. Ada juga manusia yang menyembah jin, malaikat, matahari, bintang, batu, berhala, pohon, dan lain sebagainya. Konsekuensi dari pemaknaan seperti ini berarti segala sesembahan yang ada tersebut adalah Allah. Ini jelas suatu pemaknaan yang batil. Nah, yang ketiga, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Pemaknaan seperti ini juga salah. Pemaknaan seperti ini hanya merupakan sebagian saja dari makna kalimat la ilaha illallah. Namun bukan ini yang dimaksud, karena makna ini hanya menetapkan tauhid rububiyah saja. Hanya sekedar pengakuan rububiyah saja tidak cukup. Bahkan ini juga merupakan keyakinan musyrik jahiliyah. Nah, yang keempat yaitu la hakimiyata illallah, tidak ada yang menetapkan hukum selain Allah. Pemaknaan seperti ini juga salah, karena hanya merupakan sebagian saja dari makna la ilaha illallah. Pengakuan seperti ini saja tidak cukup dan bukan ini yang dimaksud. Seandainya mengesahkan Allah dalam hakimiyah, penetapan hukum, namun masih menyembah selain Allah, maka belum dikatakan bertauhid. Dampak kesalahan memaknai kalimat la ilaha illallah. Seseorang harus memahami makna kalimat la ilaha illallah dengan benar. Kesalahan dalam memahami makna kalimat ini dapat mengantarkan seseorang terjerumus dalam beragam perbuatan syirik. Syekh Salih Al-Syekh Hafizullah menjelaskan apa yang mereka katakan tentang makna kalimat la ilaha illallah dengan makna rububiyah saja akan menyebabkan terbukanya pintu-pintu kesyirikan di tengah kaum muslimin. Nah, ketika berbicara makna la ilaha illallah, kita jangan memaknai dengan rububiyahnya saja, akan tetapi kita harus memaknai dengan uluhiyahnya dan sifat-sifatnya atau asma wa sifat. Nah, dengan hal ini kita bisa mengetahui dampak dan kesalahan dalam memaknai kalimat la ilaha illallah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan. Semoga apa yang saya bahas mengenai makna kalimat la ilaha illallah ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dan kekurangan di dalam memaparkan materi ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.